datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1501-1505. Zhang Tua, harga negara kita, kenaikan tahun-tahun ini penuh kebencian dan sengit. Zhang Ruiqiang memiringkan Feng Yu dan berkata, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan lebih sedikit uang dalam 2 tahun ini? Taihua Land, perusahaan pengembang real estate di bawah manajemen Taihua Holdings, mengintegrasikan semua perusahaan real estate Feng Yu Holdings, seperti supermarket Taihua dan grup farmasi Bincheng, dan sekarang menjadi medali emas yang cukup besar di Tiongkok. Semua orang mengatakan bahwa rumah tanah Taihua memiliki kualitas yang baik, prosedur yang lengkap, properti yang baik dan harga yang tidak terlalu mahal. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya pergi ke bursa saham di sisi lain kota ajaib kemarin dan menemukan bahwa saham naik tajam, tetapi harga rumah naik lebih banyak lagi. Tidak hanya modal ajaib, harga Beijing, Yangcheng, Hangzhou, Pengcheng, Del. Semuanya naik dan naik. Tidakkah menurut Anda ini akan menyebabkan orang yang perlu membeli rumah untuk membeli rumah? Harga rumah telah naik, dan semakin banyak spekulan real estate. Ada beberapa set berbagai kamar dan rumah saudara, bahkan puluhan set dan puluhan rumah. Rumah-rumah ini jelas bukan kebutuhan mereka, mereka digunakan sebagai investasi untuk mengumpulkan uang sewa. Jika itu adalah jenis real estate seperti toko atau gedung perkantoran, itu normal untuk mengumpulkan uang sewa. Sebagian besar perusahaan terbiasa menyewa kantor, yang menghemat lebih banyak uang daripada membeli. Namun di rumah hunian, masih banyak orang yang ingin membeli, belum memikirkan untuk menyewa. Membeli rumah adalah rumah. Ini adalah konsep yang melekat di Tiongkok. Sekarang banyak anak muda ingin menikah dengan seorang wanita. Orang lain bertanya dulu, apakah ada rumah? Tidak ada rumah. Rumah seperti apa? Siapa yang menyewa rumah denganmu? Dan kenaikan harga rumah yang cepat tidak terlepas dari mereka yang berspekulasi di real estate. Tentu saja, Feng Yu percaya bahwa tidak ada regulasi dan kontrol yang kuat, dan kurangnya pengawasan juga ada hubungannya dengan itu. Belum lagi para spekulan real estate ini, para pengembang itu, ada triknya. Misalnya, orang tersebut membeli lukisan palsu kemudian mengirimkannya ke balai lelang yang dilelang kembali nominalnya dengan harga 50 juta. Tentu saja, dia tidak perlu memberikan rumah lelang sebanyak itu, dan ratusan ribu akan mendapatkannya. Kali ini ada buku penilaian rumah lelang, dan foto palsu ini menjadi benar. Ambil bank, cicilan, minimal pinjaman juga bisa 60% yaitu minimal pinjaman bisa 30 JT. Ambil 30 juta, pergi ke situs lelang, lalu gunakan perusahaan cangkang, ambil tanahnya, dan buat rencana pengembangan, temukan unit kapak politik yang relevan untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan, dia tidak akan mengembangkannya sendiri. Bahkan tim teknik yang layak tidak dapat menemukannya, dan tidak ada uang untuk pengembangan. Sekarang saya tidak ingin menggunakan hipotek tanah proyek untuk mengembangkan real estate ini. Tidak masalah, jual saja. Beberapa pengembang kaya, mereka tidak memiliki hubungan, tidak bisa mendapatkan persetujuan. Dengan perubahan seperti itu, yang asli menghabiskan ratusan ribu dolar dan menghasilkan bisnis puluhan juta. Untuk mendapat untung, dia selalu harus menaikkan harga. Tanahnya dilelang dan harganya relatif tinggi. Pergi untuk persetujuan, apakah akan membutuhkan biaya untuk membentuk tim akar rumput. Lalu buat rencana, jalankan dokumen approval, formalitas, dan uangkan. Ditambah dengan keuntungannya sendiri, tetapi juga menghitung perasaan pribadinya, bunga bank, Del, harga sebidang tanah ini telah meningkat pesat. Pengembang yang mendapatkan tanah tidak didanai dengan baik dan digadaikan dengan proyek lain. Dan siklus perkembangan mereka umumnya memakan waktu lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang 3 atau 5 tahun. Bukannya mereka tidak punya dana untuk berkembang, tapi sengaja menunggu. Seret dalam waktu yang diizinkan oleh prosedur. Karena uangnya bisa digunakan untuk hal lain, biaya konstruksinya tidak naik banyak, tapi harga tanahnya cepat naik. 3 tahun lalu, rumah dengan kualitas yang sama terjual 5.000 meter persegi, tetapi setelah 3 tahun, terjual 8.000 dan 9.100 meter persegi. Dalam 3 tahun terakhir,
ia hanya membutuhkan sedikit uang untuk menjaga tempat tersebut. Tentu saja tanahnya ditempatkan di sana, realisasinya tidak cepat, dan dananya tertekan, tapi tidak masalah, dia lumayan. Jika Anda memiliki uang buruk, Anda dapat pergi ke pinjaman. Kafling tidak dapat digunakan untuk mengembangkan sebidang tanah, tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan AB plot. Pengembang ingin menghasilkan uang, pihak konstruksi ingin menghasilkan uang, penjual harus menghasilkan uang, semua orang harus menghasilkan uang, lalu siapa yang mendapatkan uang? Orang yang membeli rumah tersebut. Ketika bekas China Huaxia mengatur harga rumah sudah sangat tinggi. Dunia ini karena nasihat awal Feng Yu, sehingga mereka yang berspekulasi gagal untuk berhasil lagi, tetapi ada terlalu banyak metode yang fleksibel. Feng Yu tidak dapat memikirkan satu persatu. Feng Yu, barang rumah ini, apakah menurutmu aku bisa mengaturnya? Itu harus diatur oleh konstruksi kain, aku tidak bisa menjangkau. Meskipun Zhang Ruiqiang menjadi pusat perhatian, banyak orang mengatakan bahwa dia pasti akan memasuki permainan dalam beberapa tahun, tapi itu masalah beberapa tahun. Sekarang Zhang Ruiqiang tidak bisa mengatur hal-hal itu. Lao Zhang, kamu akan tetap naik di masa depan, pertama-tama, dan kamu akan kembali untuk mengambil kekacauan di masa depan. Jika kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu dapat mengklik pengembang yang langsung menjual proyek dengan persetujuan. Ini untuk menambah pinjaman untuk suite kedua, dan menambah 3 suite. Jangan beri mereka kesempatan untuk menyewa pinjaman. Semakin banyak untuk memeriksa, berapa banyak orang yang memiliki rumah, bagaimana mereka berasal dari rumah-rumah ini. Dan tingkat kekosongan sangat tinggi, mengapa kita harus membangun gedung baru? Apakah sumbu politik lokal, kecuali untuk menjual tanah, tidak ada metode lain yang menghasilkan pendapatan? Tidak tahu bagaimana mengembangkan ekonomi. Untuk menghasilkan uang, tidak tahu bagaimana mendukung beberapa pengusaha kecil dan menengah. Berpikir tentang provinsi pulau asli, gelembung real estate di sana masih hidup. Mari kita lihat gelembung real estate di negara beras, kepulauan, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya. Setelah kehancuran, berapa banyak yang akan dimiliki perekonomian? Saya dulu bertanya apakah saya bisa menjadi pilar ekonomi negara. Aku menggelengkan kepala saat itu. Dalam waktu singkat, real estate dapat mendorong banyak industri dan secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jika berkembang dengan begitu mudah, itu mudah. Membentuk kemakmuran palsu, ketika itu adalah gelembung, itu akan runtuh. Feng Yu ingat bahwa saat ini di masa lalu, ada sebuah kota yang penuh dengan sweater Kashmir di barat laut. Setelah menemukan mineral, negara siap untuk berkembang dengan penuh semangat. Kemudian sejumlah uang menyerbu, yaitu spekulasi real estate. Sampai Feng Yu dilahirkan kembali, masih ada bangunan hantu di sisi lain. Setiap malam di sebuah gedung, hanya 1 atau 2 lampu, bahkan ada yang tidak memiliki lampu, tidak ada properti. Apa yang Anda katakan tentang bangunan yang tersisa? Hipotek ke bank tidak bisa menjual. Apakah kerugian bank bukan kerugian negara? Ekspresi wajah Zhang Ruiqiang sedikit bermartabat, apakah semuanya benar-benar seserius yang Anda katakan? Kalau tidak buat regulasi, nanti bisa lebih serius. Kalimat Feng Yu jelas bukan alarmis. Zhang Ruiqiang menghela nafas. Dia berkata bahwa kali ini dia tidak boleh melintasi perbatasan. Tapi karena saya tahu, jika saya tidak melakukan apa-apa, dia tidak bisa menembus hati. Feng Yu berpikir bahwa hal ini memberitahu Lao Zhang bahwa dia akan duduk dan bersantai. Hal yang merepotkan, biarkan Lao Zhang bersusah payah, bagaimanapun, usianya sudah besar, dan ada banyak masalah. Tentu saja, Feng Yu sendiri menjalani kehidupan yang santai setiap hari, bahkan jika dia berolahraga di gym, dia merasa sangat nyaman. Ketika dia memikirkan acara nasional ini, dia mengingatkannya. Itu bukan kewajiban, hanya untuk membuat negara lebih baik. Tidak bisa memikirkannya, dia tidak repot-repot memikirkannya. Tujuan awalnya adalah untuk pensiun pada usia 30 tahun, tetapi sekarang dia dapat pensiun. Feng Yu cukup untuk memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan tahta orang terkaya, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya setelah pensiun. Bagaimanapun, kehidupannya saat ini sudah lama berbeda dari pensiunan biasa. Kemanapun dia ingin pergi,
urusan perusahaan semuanya diborgol ke orang lain. Ia juga sempat datang untuk melihat laporan setiap bulan. Hari ini dia bersiap untuk pergi memancing di waduk. Zhang Ruiqiang menelepon. Feng Yu, apakah kamu masih di Beijing? Hei, cari aku, konsultan ini ada hubungannya. Feng Yu berkata, lupakan saja, mainkan saja, konsultan ini terkadang sangat menarik. Yah, Xia selalu ingin bertemu denganmu. Xia total. Pada akhirnya, Xia Zong, salah satu kelompok pria terkuat di Asia. Sekarang, Feng Yu melihat kecoa yang dia gali sendiri di petak bunga, siap untuk memancing dengan mudah. Musim panas selalu berkata, lihat waktumu. Yai, lihat waktuku. Feng Yu merasa Xia selalu menghormatinya. Tentu saja, dia tidak akan terlalu sombong. Kalau begitu, setelah berita malam ini, bisakah? Tidak masalah, nanti jam 8 malam, kamu datang ke XX. Feng Yu terus membawa perlengkapan memancing yang dikemas untuk pergi memancing. Rencananya tidak kacau, tapi mungkin nanti pulang nanti. Pukul 8 malam, Feng Yu tiba di tempat tujuan tepat waktu. Feng Zong, Xia masih melihat dokumennya, biarkan aku keluar untuk menemuimu. Zhang Ruiqiang berkata, Feng Zong, ini direktur kantor, kepala kantor Xia. Jangan katakan itu, panggil aku tua. Yu berkata sambil tersenyum. Di hadapannya, Feng Zong bukan hanya orang terkaya di dunia, tapi juga orang-orang dari semua negara di dunia yang berlomba-lomba merekrut dan menjalin hubungan baik dengan beberapa pemimpin China. Kepemimpinannya dipuji lebih dari satu kali, bahkan dikatakan bahwa jika ekonomi diserahkan kepada Feng Yu, mungkin China dapat membuat rakyat seluruh negeri lebih cepat kaya. Pemimpin, Feng selalu datang. Yu sedikit terkejut dan berbisik. Xia selalu mengalihkan pandangannya dan berdiri dan bergegas ke Feng Yu untuk menjangkau. Feng, kita bukan pertama kali bertemu. Jika kamu seorang tamu, kamu tidak akan mengatakan lebih banyak, duduklah. Pada saat itu, Direktur Yu datang dan secara pribadi memberi Feng Yu secangkir teh sambil duduk di kursi di belakang musim panas. Musim panas selalu menyuruhku datang. Apakah ada yang perlu kulakukan? Feng Yu melihat Zhang Ruiqiang di sini, dan dia sudah menebak apa itu. Saya tidak mengharapkan saran, Lao Zhang sebenarnya pergi ke Xia Zong di sini. Tapi ini juga bagus, jika Xia selalu setuju, maka pada dasarnya semuanya sudah diperbaiki. Dengan cara ini, industri real estate di negara tersebut dapat lebih sedikit diputarbalikkan untuk menghindari perkembangan yang tidak normal. Feng, ku dengar Ruiqiang mengatakan sesuatu tentang pembangunan real estate negaramu. Ada beberapa masalah. Aku ingin bertanya dengan hati-hati. Ketika Feng Yu terakhir kali bertemu dengan Xia, dia berkata bahwa pemimpin akan memanggil namanya, tetapi pemimpin itu berkata sambil tersenyum, kamu juga memanggil namaku secara langsung. Belakangan, menjadi seperti ini, meneriakkan Feng dari mulut ini, biarkan Feng Yu juga merasa puas. Selalu bertanya, aku tahu segalanya, dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya mendengar rekan-rekan tangan besi mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Anda tentang real estate. Anda menegaskan pada saat itu bahwa real estate tidak dapat digunakan sebagai industri pilar, tetapi juga beberapa kebiasaan buruk dalam industri real estate. Kebiasaan buruk, kami juga membuat batasan, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka benar-benar dihilangkan, tetapi seharusnya tidak ada apa-apa. Tapi saya tidak menyangka ada lebih banyak pintu di dalam, itu adalah kelalaian kami. Xia selalu ingin mengetahui status quo industri, dan penyelidikannya bisa sangat cepat. Tentu saja, adegan yang tidak bisa dia lihat, ada adegan yang saya ingin dia lihat. Jadi Xia selalu memanggil Feng Yu untuk datang dan ingin tahu apa yang dilihat Feng Yu, seperti apa. Benarkah Feng Yu mengatakan bahwa ada puluhan rumah untuk satu orang? Benarkah ada kota kosong yang dikatakan Feng Yu? Jadi, Anda berbicara tentang bagaimana real estate kita harus berkembang. Karena Anda mengatakan ingin menekan, mengapa ukuran tanah Taihua Anda semakin besar? Feng Yu tersenyum dan berkata, sekarang orang-orang memiliki kelompok seperti itu, yang disebut kelompok real estate. Mereka adalah beberapa orang yang berkumpul bersama untuk membeli bangunan bersama. Alih-alih membeli rumah, mereka membeli bangunan secara langsung. Mereka akan menaikkan harganya tinggi,
jual dan jual demi keuntungan. Seseorang tidak dapat melakukannya, tetapi sekelompok orang dapat melakukannya. Spekulan real estate Wenzhou, baik di masa lalu atau sekarang, terkenal. Saat ini bukan waktu yang paling gila. Banyak kota kosong, tidak ada orang, kota hantu, tidak ada orang, kota hitam, tidak ada cahaya, dan kota tidur tenang untuk tidur, memiliki bayangan orang-orang ini. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan spekulan real estate orang-orang ini. Pertama-tama kita harus memenuhi kebutuhan mereka yang hanya membutuhkan, dan persetujuan perumahan di berbagai tempat juga harus sejalan dengan populasi. Tidak dapat dikatakan bahwa kota ini hanya berpenduduk 500.000 orang, tetapi telah menghasilkan 1 juta rumah. Mari kita tinggal di sisa rumah. Banyak spekulan real estate, banyak dari mereka melalui pinjaman bank, maka dalam hal ini, kita harus memberikan batasan yang kuat, sehingga mereka tidak dapat menggunakan pinjaman untuk berspekulasi di pasar real estate. Ada juga bahwa harga rumah harus memenuhi standar pendapatan suatu wilayah. Masyarakat berpenghasilan rendah juga harus mampu membeli rumah. Jangan sampai rumah menjadi alat investasi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, biarkan masyarakat berpenghasilan rendah hanya menyewa, dari tahun ke tahun. Bahkan uang muka pun tidak baik. Dan untuk membatasi perilaku penghasil pendapatan kapak lokal, kapak politik hanya dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan tanah, maka kemampuan tim kapak politik ini terlalu buruk. Ambil kota S sebagai contoh. Harga tanah di sana sangat masuk akal, dan kota S adalah kota besar dengan populasi 10 juta. Jika dihitung menurut standar populasi, rumah kota S seharusnya menjadi 10 besar di negara ini, tetapi nyatanya, harga kota S itu sangat masuk akal, yang merupakan hasil dari pemerintahan kapak politik. Zhang Ruiqiang duduk dalam bahaya. Beberapa mengeluh bahwa Feng Yu membual tentang dia. Pada saat yang sama, dia agak bangga dengan hatinya. Ini memang salah satu prestasinya yang tidak terlalu menonjol. Tentu saja, dia juga mengerti maksud Feng Yu. Lebih penting lagi, ketika dia bertanggung jawab atas administrasi, pajak perusahaan Bincheng meningkat dari tahun ke tahun, dan dia tidak perlu menghasilkan uang dengan menjual tanah. Jika itu bukan bantuan Feng Yu, itu akan menjadi dasar yang kokoh bagi Bincheng, dan mungkin dia harus memulai jalan ini. Bangunan terbaik di suatu tempat haruslah sekolah, bukan gedung kantor kapak politik. Feng Yu banyak bicara, beberapa di antaranya dia pikirkan tentang dirinya sendiri, dan beberapa di antaranya didengar oleh orang lain, bahkan di internet. Saran ini, Feng Yu percaya bahwa Xia akan mempertimbangkan dengan serius, banyak hal yang tidak dapat dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Dan beberapa hal dilakukan, manfaatnya tidak terbatas pada ini. Misalnya, jaringan informasi real estate nasional tidak hanya dapat mencegah mereka yang hidup dalam spekulasi real estate, tetapi juga memeriksa berapa banyak rumah atas nama pejabat Yuan dan anggota keluarganya. Banyak orang sangat bersih di daerah setempat, tetapi ada cara untuk membayar suap dari tempat yang berbeda. Anda bekerja di kota A, saya membelikan Anda rumah di kota B, atau jatuh atas nama istri dan anak Anda. Untuk pertama kalinya, akan ada yang kedua, dan kemudian sedikit kerusakan. Model jejaring nasional semacam ini dapat diterapkan tidak hanya pada real estate, tetapi juga dalam banyak aspek. Misalnya, pendaftaran pernikahan, pembelian mobil, catatan informasi pribadi, dan banyak aspek lainnya. Xia selalu mengerutkan kening. Feng, kamu mengatakan bahwa jaringan nasional ini, dana yang perlu diinvestasikan tidak sedikit. Ini bukan tenaga dan materi. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan sesederhana di permukaan. Ini hanya masalah entry dan pengumpulan informasi, belum lagi jaringan sistem. Dan pengembangan sistem ini, operasi, pemeliharaan juga harus menginvestasikan banyak uang. Dari mana uang itu berasal? Musim panas, aku tidak mengatakannya. Metode ini dapat menangkap beberapa pejabat korup yang menerima suap dari berbagai tempat. Denda dan penyitaan mereka seharusnya tidak sedikit. Apalagi ini proyek untuk memberi manfaat bagi rakyat. Negara harus berinvestasi. Saya tidak punya cukup uang, saya bisa menyumbangkannya. Nyatanya, Feng Yu masih ingin mengatakan bahwa bukanlah ide yang baik untuk menghukum mereka yang bertaring, dan perusahaan apa yang berspekulasi di negeri itu. Pasti banyak uang. Ini benar-benar perlu dipromosikan dengan cepat.
Dikatakan bahwa ini perlu memasang banyak kabel serat optik dan meningkatkan kecepatan jaringan China yang akan disukai banyak orang. Keuntungan bagi Feng Yu adalah permainan tidak akan macet lagi, juga tidak akan bertemu dengan rekan satu tim yang sering menjatuhkan garis. Adapun yang lainnya, tidak ada pengaruh besar pada Feng Yu. Jika negara tidak yakin industri tidak akan diserahkan kepada bisnis swasta, Feng Yu ingin berinvestasi di dalamnya. Gara-gara peletakan kabel fiber optik, fasilitas perusahaan kelebihan kapasitas dan harus membuat rekening palsu. Itu bangkrut setelah diledakkan oleh Feng Yu. Namun, Feng Yu sama sekali tidak perlu khawatir tentang ini. Jika dia tidak mengatakan perusahaannya, Feng Yu secara pribadi dapat memperoleh uang untuk diinvestasikan. Adapun pengembaliannya, jika Anda benar-benar memberikan ini kepadanya, Feng Yu yakin bahwa Litong dan Telekom akan diperas. Tapi dia hanya bisa memikirkannya, negara tidak akan memberikan saluran informasi yang begitu penting kepada individu. Xia selalu mengerutkan kening, apa maksudmu dengan menyelidiki pejabat korup yang bisa menghukum miliaran aset? Di bawah pemerintahannya, korupsi begitu serius, wajahnya tidak baik. Apa yang paling membuatnya tidak senang adalah bahwa ini sebenarnya lebih serius daripada yang dia bayangkan. Tidak ada negara di dunia yang dapat menjamin bahwa negara itu akan selalu tidak dapat rusak. Bahkan negara maju berpenghasilan tinggi di dunia, dan bahkan perawatan kesejahteraan di jalan-jalan Huaxia, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan situasi ini. Keserakahan manusia tidak bisa sepenuhnya dihentikan. Masalah terbesar pejabat China, pendapatan aktual mereka, memiliki kesenjangan yang sangat besar dengan dana yang dapat dibuang. Misalnya Lao Zhang, gajinya tidak seberapa, bahkan manajemen menengah anak perusahaan Taihua Holdings pun tidak sebaik itu. Tentu saja, keuntungan lainnya sedikit lebih baik, tetapi perawatan tersebut tidak sebaik perusahaan swasta. Namun, Penatua Zhang Erdong, dana yang dapat dimobilisasi, puluhan miliar, lebih banyak dari eksekutif perusahaan swasta, sebagian besar kekuatannya. Para eksekutif swasta itu memiliki mobil mewah, tinggal di rumah mewah, makan gunung dan laut, dan anak-anaknya bisa pergi ke luar negeri untuk belajar dan menambah ilmu, bahkan mewarisi bisnis ayah mereka. Tapi bagaimana dengan mereka? Putra Lao Zhang masih berbisnis. Dana miliaran itu sudah dilimpahkan, berapa banyak yang tak tergiur. Bahkan jika mereka tidak memikirkannya, tetapi seseorang memberi mereka hadiah, dapatkah mereka menerimanya? Mereka menahan anggota keluarga mereka. Banyak hubungan keluarga terkemuka, terutama yang memiliki anak, tidak terlalu baik. Ketika saya dulu menjadi seorang pemimpin, saya tidak pernah suka disangkal. Sulit bergaul dengan anak remaja saya. Agar adil, mereka harus memiliki kesenjangan generasi. Ketika anak-anak diabaikan, ada kemungkinan besar mereka salah. Ditambah dengan memasuki masyarakat, tergoda oleh orang lain, saya mungkin telah menyerahkan diri saya ke dalam lubang tanpa menyadarinya. Pergi keluar untuk bermain, beberapa orang mentraktir, mengajakmu makan, minum, dan bermain. Dia mengira itu adalah seorang teman, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan datang ke ayahnya. Terlalu banyak anggota keluarga yang terseret oleh cangkang berlapis gula. Kemudian keluarga menyeret para pejabat lagi dan akhirnya seluruh keluarga memburuk. Musim panas, kamu mungkin tidak suka mendengarkan kata-kata, tapi menurutku hal-hal mungkin lebih serius daripada yang kamu pikirkan. Ada pepatah di bawah bahwa hakim daerah tidak sebaik sekarang, yaitu raja lebih baik daripada si kecil. Misalnya, kabupaten telah berinvestasi dalam berbagai faktor, tetapi setelah investor membangun pabrik, ternyata tiba-tiba airnya rusak karena perusahaan air tidak dikelola. Perusahaan air memiliki alasan yang tepat, pemeliharaan pipa, ini harus dilakukan. Jika Anda tidak mengelola, maka Anda harus melakukan 2 perombakan dalam 3 hari, atau bahkan perombakan besar-besaran. Anda telah berhasil mengelola air, dan kemudian listrik dinyalakan untuk Anda. Alasannya sama, jalurnya dirombak. Dan banyak utilitas listrik yang tidak berada di bawah yurisdiksi kabupaten, apa yang bisa mereka katakan di kabupaten berdasarkan alasan profesional. Menurutmu seberapa banyak orang seperti itu bisa serakah? Feng Yu memikirkan saudara air dalam berita yang dia lihat di kehidupan sebelumnya, dan mengejutkan mata semua orang.
Jadi posisi kecil dan tidak mencolok sebenarnya bisa menangkap begitu banyak. Apa maksudmu? Negara harus melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh. Sia sedang memikirkan apakah masalah ini harus disebutkan. Saya tidak tahu ini. Saya pasti punya pertimbangan umum. Tetapi jika Anda tidak memberi peringatan kepada orang-orang itu, beritahu mereka bahwa mereka akan ditangkap. Saya khawatir ketika ekonomi kita menjadi lebih baik dan lebih baik, orang yang berani menjangkau akan menjadi semakin banyak. Dan itu harus lebih dari sekedar membatasi keluarnya bisnis resmi. Itu juga harus membatasi keluarnya keluarganya. Tidakkah kamu tahu bahwa banyak orang sekarang disebut pejabat telanjang? Sebagai pejabat publik di negara kita, mengapa Anda membiarkan istri dan anak-anak Anda pergi ke luar negeri? Mereka meninggalkan jalan untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka mengalami kecelakaan, keluarga mereka dapat memiliki kehidupan yang baik. Baik anggota keluarga mereka itu adalah kejahatan, tetapi mereka menikmati kenyamanan yang dibawa oleh pejabat yang korup. Itu salah. Sia selalu mendengar kata pejabat telanjang dan ada semacam getaran di dalamnya. Sepertinya itu harus disebutkan di pertemuan itu. Pada saat pernyataan Feng Yu, Direktur Yu sedang merekam. Ucapan luar biasa Feng Yu telah terdengar sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayainya. Tapi ini dikatakan dari Feng Yu Ko, saya tidak tahu kenapa dia percaya. Mungkin karena status Feng Yu berbeda, atau Feng Yu tidak mendapat untung darinya, dia lebih jujur. Feng, karena kamu sudah banyak bicara, lebih baik terus membicarakannya. Jika real estate tidak dapat digunakan sebagai industri pilar, apa yang dapat diambil negara kita sebagai industri pilar? Sia selalu memandang Feng Yu, keinginan yang rendah hati untuk meminta nasihat, agar Feng Yu cukup berguna. Real estate bukan industri pilar, tapi industri konstruksi bisa menjadi industri pilar. Misalnya, negara kita harus giat membangun jalan dan meningkatkan transportasi di negara kita. Sekarang provinsi dengan transportasi terbaik di negara ini adalah Ludong dan Longjiang. Provinsi lain harus pergi ke ini. Kedua tempat itu sejalan. Negara kita selalu mendorong industri otomotif. Saya juga diuntungkan di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif negara kita telah berkembang pesat, membuat dunia melihatnya. Ketika saya memulai industri otomotif, negara kita jauh dari negara pulau. Perusahaan mobil memiliki perbedaan setidaknya 30 tahun. Tapi sekarang, kami jauh dari perusahaan mobil negara pulau, jaraknya kurang dari 10 tahun. Dan kami telah membuat terobosan dalam banyak teknologi, beberapa bahkan yang paling maju di dunia. Dulu mobil kami hanya bisa diimpor, sekarang kami bisa ekspor. Dulu mobil dianggap sangat kaya untuk dibeli, sekarang banyak pekerja kantoran yang mampu membelinya. Industri otomotif bukan hanya penjualan kendaraan lengkap, tetapi juga penjualan suku cadang dan komponen. Itu juga sangat penting. Kita harus mengintegrasikan sumber daya yang unggul, membentuk skala, dan meningkatkan daya saing. Misalnya, grup manufaktur mesin kota S akan menjalani restrukturisasi aset. Pabrik-pabrik suku cadang tersebut telah menggabungkan keunggulan mereka untuk meningkatkan kekuatan dan menghilangkan beban. Tentu saja, kita tidak boleh mengabaikan pentingnya merek. Kita harus membangun merek kita sendiri di berbagai perusahaan patungan dalam negeri. Selain dua itu, menurut saya industri IT bisa menjadi pilar industri. Di dalamnya ada komputer, komponen elektronik, instrumen elektronik, informasi dan komunikasi, teknologi jaringan, dan lain-lain. Negara kita lemah dalam peralatan elektronik dan lemah dalam komunikasi informasi, tetapi dalam hal teknologi komputer dan jaringan, kita adalah yang terbaik di dunia. Dunia masa depan tidak dapat dipisahkan dari informasi elektronik. Karena kita memiliki syarat untuk menjadi pemain top dunia, mengapa tidak berkembang dengan penuh semangat? Keuntungan ini sama sekali tidak rendah. Dalam hal ini, saya memiliki pendapat yang bagus. Feng Yu juga merupakan raksasa TI top dunia. Dia pikir itu layak, dan itu benar-benar layak. Xia Zong berpikir begitu. Baik industri konstruksi, mobil, atau manufaktur tidak dapat dipisahkan dari industri baja, dan negara kita juga merupakan wilayah dengan cadangan yang melimpah di kawasan ini. Oleh karena itu, industri baja dan industri logam non-besi semuanya dapat menjadi industri pilar kita.
Mereka semua mampu menggerakkan rantai industri dan menggerakkan ekonomi. Itu masih kalimat yang sama. Untuk mencapai skala, mengurangi biaya, dan meningkatkan teknologi, ketiganya telah dilakukan, dan penjualan serta pendapatan tidak menjadi masalah. Ada industri tekstil. Bagaimana kita tidak bergantung pada Eropa Timur, daerah dengan permintaan tekstil yang tinggi, bagaimana kita bisa mengembangkannya? Bahkan jika kita dapat menjual produk kita ke Eropa dan Amerika Serikat, ini bukan tidak mungkin. Industri ringan juga sama. Kita bertetangga dengan industri ringan di utara. Sangat lemah, kita memiliki produk industri ringan yang bagus dan tidak pernah menjualnya. Dengan tetangga di Eropa Timur, pasar di China telah berkembang pesat. Dan sekarang hubungan China dengan Eropa Timur tidak buruk, setidaknya karena keberadaan lawan kuat Amerika Serikat, mereka bersatu. Makanan, ini bisa dijadikan pilar industri. Negara kita adalah negara agraris yang besar dan memiliki petani terbanyak di dunia. Tentunya banyak dari mereka yang bukan petani, mereka hanya memiliki hukum pedesaan, dan mereka tidak bertani. Kami tidak melakukan cukup banyak dalam pengembangan produk pertanian dan sampingan. Kecuali Dazang Utara, apakah saya melihat bahwa negara tersebut juga telah membentuk perusahaan grup produk pertanian dan sampingan? Dengan kedua perusahaan ini sebagai tulang punggung, berkembang keluar, mari produk kami dijual ke negara manapun di dunia. Jangan remehkan produk pertanian dan sampingan. Sayuran organik Dacang Utara kita dijual di negara pulau, Korea Selatan, Del. Keuntungan di dalamnya tidak kalah dengan produk teknologi tinggi. Dan kita harus sekali lagi menganjurkan skala mekanisasi. Penanaman dan pembibitan lebih kompetitif. Negara kita sekarang dengan giat mengembangkan lautan, dan semakin banyak berinvestasi di kapal. Di satu sisi, ini memperkuat kekuatan kita, dan di sisi lain, meningkatkan kekuatan ekonomi kelautan kita. Karena kita sedang giat mengembangkan kapal, mengapa kita tidak membiarkan kapal menjadi industri pilar kita? Lihatlah perusahaan pelayaran di Eropa dan Amerika. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh dengan menjual kapal setiap tahun? Bukan hanya kapal pesiar, kapal penangkap ikan, tapi hanya yang bisa dibuat setiap tahun. Keuntungan ribuan miliar dolar. Merek kapal pesiar mewah dunia terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Serikat, dan Asia tidak memiliki peringkat sama sekali. Tapi penjualan di Asia tidak buruk sama sekali. Berbicara tentang Xiangjiang saja, hampir setiap keluarga kaya memiliki bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. Menurut Feng Yu, teknologi ini tidak sulit. Jika Anda membuat sepeda motor, Anda dapat membuat mobil roda 4. Kemudian Anda bisa membangun perahu nelayan. Bagaimana mungkin Anda tidak membangun kapal pesiar? Benar-benar tidak, masih bisakah Anda membeli teknologi? Ini bukan pasar kecil di pasar China, apalagi seluruh Asia Tenggara. Kalau ini mau dikembangkan pasti untungnya banyak. Sekarang kita memiliki lebih banyak mobil, kapal, maka industri petrokimia kita harus menjadi industri pilar. Apakah itu pertimbangan energi atau produk kimia, ini layak untuk kita kembangkan. Bahkan saya pikir jika memungkinkan, Anda bisa pergi ke luar negeri untuk membeli ladang minyak, Jika Anda menjualnya dalam 2 tahun, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Xia selalu mulai mendengarkan Feng Yu berkata bahwa itu cukup bagus, tetapi ladang minyak ini dijual dalam 2 tahun, apa ini? Feng, dalam 2 atau 3 tahun, ladang minyak baru saja dikembangkan. Ketika sudah waktunya untuk mulai menghasilkan uang, mengapa harus dijual? Setelah 2 tahun, pasar internasional pasti membutuhkan minyak untuk memangkas produksi, maka harga minyak pasti naik. Kalau kita jual dengan harga tinggi, itu yang paling hemat biaya. Jika harga minyak terlalu tinggi, maka pasti akan mulai meningkatkan produksi dan menekan harga minyak. Tidak hanya permintaan minyak negara kita meningkat, tetapi juga di dalam negeri, harga minyak terlalu tinggi, dan mereka tidak tahan. Tentu saja, kamu bisa melakukannya. Jika kamu menjual beberapa pesanan setelah 2 tahun harga langsung tinggi, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Industri pembuatan kapal baru saja menyebutkan, lalu pengembangan wanita penerbangan negara kita juga bagus. Kita telah menginvestasikan begitu banyak uang untuk penelitian dan pengembangan militer, bukankah seharusnya kita menghasilkan uang?
Xia selalu menatap Feng Yu dengan heran. Apa artinya ini? Feng Yu ingin menjual tentara gelombang api. Musim panas, mengapa kamu menatapku seperti ini? Yakinlah bahwa aku tidak tertarik dengan ini, aku sangat pemalu. Feng Yu dengan cepat mengklarifikasi hubungannya. Maksudku, kita bisa menjualnya. Katakanlah negara kita tidak selalu menjual barang-barang ini sekarang. Seperti militer gelombang sekop, peluru, rompi anti-peluru, ransel, tenda, seragam tempur, kan. Tidak selalu menjual. Berapa banyak yang bisa kami transfer jika kami menjual produk ini? Kami ingin menjualnya, tetapi juga menjual produk yang lebih kuat. Misalnya, meriam pesawat yang sering diucapkan orang di mulut, ini untuk menghasilkan uang. Menjual barang-barang kecil itu, uang seperti apa yang bisa Anda hasilkan? Ambil contoh produk elektronik. Jika Anda menjual 10.000 yuan, Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang dari penjualan server. Dan Anda harus menjual potongan besar untuk keluar sebelum Anda dapat mulai beriklan, agar orang tahu bahwa produk pabrik gelombang militer China murah dan layak dibeli. Produk militer dan industri di banyak negara di Eropa dan Amerika sangat bagus, tetapi harganya mahal. Dan banyak produk canggih, mereka tidak dijual, mereka dijual ke produk-produk yang akan dihilangkan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan militer terkuat. Menjual meriam pesawat, ini tidak mudah. Kami juga ingin menjual, tetapi di satu sisi, kami memblokir AS dan Eropa, di sisi lain, produk kami lemah. Xia selalu ragu-ragu dan menjelaskan alasannya. Faktanya, mengapa Huaxia tidak mau mempelajari negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, mengandalkan keuntungan menjual produk militer, penelitian dan pengembangan produk industri gelombang militer yang diperbarui. Setiap tahun, begitu banyak uang yang diinvestasikan untuk produk militer, dan jika diinvestasikan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, peningkatan ekonomi China pasti akan lebih cepat. Maka diperlukan produk militer gelombang industri tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga dapat menghasilkan uang, yang terbaik adalah menghasilkan lebih dari bunga. Kenapa daya saingnya lemah? Pikirkan kelebihan kita. Misalnya, bagaimana kami menjual satelit kami? Feng Yu menyarankan. Satelit. Tuan Xia tiba-tiba menyadari, maksud Anda, kami tidak hanya menjual pesawat, tetapi juga membantu melatih pilot. Benar. Meski mesinnya bagus, tapi orang yang mengendalikan mesin itu lebih penting. Ada beberapa istilah untuk melatih pengemudi di Eropa dan Amerika, tapi kita bisa memilikinya. Tidak hanya pilot, pengemudi tank, pengemudi kapal selam, pengemudi kapal militer, atau profesional lainnya. Kami lemah dalam produk kami, jadi kami memberikan layanan yang lebih baik. Sama seperti banyak restoran besar, makanannya tidak begitu enak, hanya sedikit cantik, dan dengan pelayanan prima, harganya menjadi mahal. Kata Feng Yu sebagai contoh. Xia selalu bersemangat, ini cara yang bagus. Setidaknya di Asia Tengah, kami masih memiliki keunggulan yang sangat kuat, dan mungkin kami bisa mendapatkan pesanan dari Afrika. Eropa dan Amerika Serikat tidak bisa masuk, tetapi pihak Asia, terutama Asia Tengah, belum terlalu stabil. Produk industri militer China selalu dijual ke tempat-tempat ini. Negara-negara dari perang ini tidak semuanya buruk, dan banyak dari mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Dan produk yang kita jual juga harus disesuaikan satu sama lain. Misalnya di laut, beberapa kapal militer besar tidak bisa menjual, tapi kita tidak bisa menjual kapal selam. Misalnya Thailand, mereka tidak mau. Negara pedalaman, kendaraan lapis baja, tank, pesawat terbang, dan bahkan drone yang lebih baik, kendaraan amfibi, helikopter tempur, senapan mesin ketinggian tinggi. Bagaimana kita menjual? Harus ada lebih banyak talenta daripada saya di negara saya juga jangan membuat keributan. Tapi kita harus memperhatikan kontraknya, dan barang yang kita jual harus bisa mengembalikan uangnya. Kalimat Feng Yu tidak sembarangan mengatakan bahwa setan asli membeli radar China, harganya sangat tinggi, kontraknya ditetapkan menjadi 200 juta. Namun, di Teluk, komputer yang dibeli oleh Irak dari Prancis ditanamkan virus komputer oleh orang-orang di negara tersebut, menyebabkan radar rusak, dan tidak dapat melakukan booting secara normal, lalu dibom. Kemudian Saddam langsung memotong yang terakhir, mengatakan bahwa produk Huaxia memiliki masalah kualitas.
Justru karena inilah Huaxia memutuskan untuk mengembangkan industri komputer dengan penuh semangat. Kedepannya, Departemen China tidak boleh membeli produk komputer asing dan harus memperhatikan keamanan komputer. Virus merusak satelit dan merusak banyak uang. Penghasilan 200 juta, tetapi hanya 100 juta yuan yang diperoleh kembali. Itu adalah kerugian. Di kancah internasional, banyak negara yang memiliki hubungan baik dengan China, dan banyak negara yang perlu membeli produk militer dan industri. Namun, produk Huaxia belum terlalu disukai karena kesenjangan teknis dengan Eropa dan Amerika Serikat. Namun selama bertahun-tahun, kesenjangan tersebut secara bertahap dan cepat memendek. Faktanya, Wuchangguo adalah negara pengekspor tembakan militer, dan China memiliki jumlah terendah di dalamnya. Xia selalu berpikir bahwa terkadang bukan negara lain yang tidak memberi perintah, tetapi karena campur tangan negara Eropa dan Amerika, tidak ada cara untuk menjualnya. Feng, jika perusahaanmu bertemu dengan beberapa pelanggan yang ingin membeli produk terlarang, apa yang harus kamu lakukan? Feng Yu duduk tegak, musim panas, perusahaan saya tidak akan pernah bisa menjual produk terlarang karena saya tidak perlu melakukan petualangan ini. Xia selalu melambaikan tangannya, saya hanya ingin membuat analogi. Apakah Anda punya solusinya? Feng Yu memegang dagunya dan mengalihkan pandangannya, musim panas, saya memikirkan hal seperti itu. Pada tahun-tahun awal, negara kami dilarang untuk menjual produk rekaman, jadi perekam yang diimpor, kami di sini, hanya bisa menjadi pemutar suara, tetapi yang paling kami butuhkan pada saat pasar adalah fungsi pemutaran. Jika itu saya, maka fungsi lain dari beberapa produk akan dihapus, dan kemudian memenuhi persyaratan dan dapat dijual secara normal. Bahkan banyak produk memiliki kesamaan dalam banyak aspek. Saya menonton film asing, ada jembatan seperti itu, beberapa senjata pendukung, yang menggunakan senjata asli dan bagian mekanis, lalu melepas bagian tersebut untuk membentuk senjata asli. Mata Xia semakin cerah dan cerah. Mengapa dia tidak memikirkan metode ini? Ketika kami membeli maskapai gelombang ibu, kami membeli cangkang kosong, tetapi informasi terakhir tidak diperoleh dengan cara lain. Saat kita keluar untuk menjual, hal yang sama bisa dikatakan. Feng Yu memikirkannya dan mengingatkannya, ya, Anda dapat mengubah nama produk. Rumor rakyat, kendaraan peluncuran memiliki banyak kesamaan dengan pemandu antar benua. Ini benar atau salah, saya tidak tahu, saya ini hanya untuk referensi Anda. Feng Yu tidak terlalu bagus dalam aspek ini. Dia hanya bisa menggunakan sarana komersial untuk mengingatkan mereka. Bagaimana cara kerjanya secara khusus, saya percaya bahwa mereka yang berpartisipasi dalam think tank harus dapat menemukan cara yang baik. Xia selalu menatap Feng Yu tiba-tiba merasa bahwa tatapan ini tampak familiar. Feng, kamu datang kepadaku sebagai konsultan. Xia selalu mengatakan sepatah kata pun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.